Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Eskalasi di Crimea semakin hari semakin memanas akhir-akhir ini karena pihak Rusia itu berusaha untuk mempertahankan kedaulatan dan kebanggaan bangsanya dengan mencoba sekuat tenaga untuk mempertahankan negara bumper mereka, yaitu Ukraina, dari pengaruh-pengaruh ideologis negara-negara barat. Banyak analis yang mengatakan bahwa seandainya memang Perang Dunia Ketiga itu akan terjadi, maka salah satu potensi yang menjadi awal mula dari perang itu adalah di Crimea ini. Karena bagaimanapun wilayah ini akan mempertemukan dua negara terkuat dalam kekuatan militer di dunia dalam satu tempat, yaitu Amerika Serikat dan Rusia. Tetapi bagaimanapun harus kita pahami bersama bahwa konsepsi Perang Dunia Ketiga adalah konsepsi hipotetis. Maksudnya konsepsi jika. Jadi terbuka sekali untuk berbagai penafsiran apa yang mungkin terjadi dalam Perang Dunia Ketiga itu. Makanya banyak sejarawan yang menyatakan bahwa Perang Dunia Ketiga itu jangan dikhawatirkan karena sudah terjadi, yaitu Perang Dingin. Atau ada juga bisa saja yang menyatakan bahwa Perang Dunia Ketiga itu adalah gabungan dari seluruh negara di dunia berperang melawan alien, seperti yang di film Bobo Boy gitu. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan Perang Dunia Ketiga itu kita akan bahas di sini, termasuk juga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan senjata-senjata yang digunakan. Jadi ayo kita kenyot. Cara termudah untuk memahami Perang Dunia Ketiga adalah kita harus memulai analisisnya itu dari negara adidaya. Kenapa harus begitu? Karena negara adidaya adalah negara yang memiliki kekuatan yang dampaknya bersifat global, baik itu ekonomi, militer, diplomasi, dan lain sebagainya. Sekarang kita cari siapa negara adidaya yang dimaksud. Tentu saja adalah Amerika Serikat, yang walaupun kekuatan militernya juga dicoba disaingi oleh Cina dan Rusia, tetapi dia tetap menjadi yang paling unggul sampai sejauh ini. Nah, kalau sudah kita mengetahui Amerika sebagai negara adidaya dan dialah yang akan menjadi pemicu dan yang berperan sangat signifikan bagi Perang Dunia Ketiga, maka apa sesudahnya kita harus mengetahui apa kebijakan-kebijakannya dan siapa musuh-musuhnya. Begitu. Orang-orang dalam Amerika Serikat itu menyebut bahwa Amerika Serikat itu setidaknya memiliki 41 musuh. Yang pertama itu adalah Korea Utara, kemudian Iran, kemudian Rusia dan Cina, ditambah gerakan-gerakan terorisme global. Sekarang mari kita melihat beberapa skenario yang ditulis oleh para analis. Yang pertama adalah konflik Korea Utara dan Korea Selatan. Sekarang Korea Utara itu memiliki nuklir dan memiliki alat angkut nuklirnya, yaitu rudal Taepodong. Dan sampai sejauh ini jarak antara Korea Utara dengan perbatasan Korea Utara Korea Selatan dengan Seoul, ibu kota Korea Selatan, itu hanya sekitar 30-an kilometer. Artinya itu adalah jarak yang sangat mudah untuk Taepodong. Jadi seandainya pikiran kacaunya itu adalah bahwa Korea Utara itu menembakkan Taepodong ke situ, maka Amerika Serikat pasti akan terlibat. Itu dipastikan. Atau seandainya pun tidak dengan menggunakan nuklir itu, bagaimanapun perang akan terjadi, setiap serangan kecil yang dilakukan Korea Utara pasti akan memancing Amerika Serikat untuk membantu Korea Selatan. Begitu. Kalau perang terjadi dalam skala yang lebih besar dan lebih serius, maka Amerika Serikat pasti akan menggunakan beberapa basis di Cina yang mengganggu Cina sendiri. Maka Cina akan terlibat masuk ke dalam situ dan ikut menyerang Amerika Serikat. Ini adalah skenario yang sama yang terjadi pada Perang Korea tahun 1950. Kalau misalkan Cina terlibat dan menyerang Amerika Serikat, maka Rusia akan berusaha membantu dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Dan kalau itu terbukti, maka negara-negara Eropa Barat pasti akan menyerang Rusia juga demi membantu Amerika Serikat. Dan kalau sudah seperti itu, negara-negara jajahan yang ada di sekelilingnya akan berusaha ikut bergabung di situ untuk mencari keuntungan atau untuk menjilat negara-negara yang lebih besar. Kemudian yang kedua adalah seperti yang terjadi hari ini, yaitu Ukraina. Jadi Ukraina itu adalah sebuah negara yang kita tidak tahu siapa yang memegang kedaulatannya, Amerika Serikat, Rusia atau NATO. Tapi yang jelas begini, Ukraina itu adalah bumpernya bagi Rusia, dan itu adalah wilayah yang sangat-sangat penting untuk tetap berada di wilayah Rusia. Jika dia dikuasai oleh NATO atau berpihak pada Amerika Serikat dan NATO, maka itu akan menjadi sebuah ancaman paling serius secara geopolitik dan geostrategis terhadap Rusia. Begitu. Kalau sekarang Rusia marah-marah dan menuntut Ukraina untuk
kembali berpihak kepada Rusia, maka itu bisa saja menjadi sebuah masalah yang sangat besar, sama seperti yang terjadi hari ini. Kalau benar-benar nekat Rusia masuk ke situ, maka orang-orang NATO pun akan masuk ke situ, dan bisa saja itu menyebabkan sebuah perang besar. Kalau terjadi perang besar antara negara-negara besar, NATO, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan sebagainya, termasuk Turki juga, melawan Rusia, maka negara-negara yang sekarang ingin menyalip Amerika Serikat dan Rusia itu akan mengambil kesempatan. India dan Cina dipastikan akan mengambil kesempatan untuk terlibat di situ secara sembunyi-sembunyi, entah bagaimana ceritanya. Dan ini akan mengubah konstelasi dunia, diharapkannya seperti itu. Itu adalah skenario yang kedua. Skenario yang ketiga itu adalah konflik antara Iran dengan Israel. Nah, kita ketahui bersama bahwa Iran itu adalah salah satu negara yang paling rajin untuk mengintimidasi Israel. Jadi perang di Timur Tengah yang paling mengancam itu sebenarnya bukan perang Israel-Palestina, karena dua negara itu kekuatan militernya jomplang. Jadi nggak mungkin memicu perang yang lebih besar. Perang yang lebih besar mungkin terjadi itu adalah kalau Iran berhadapan dengan Israel yang sekarang semakin lama semakin panas. Kenapa? Karena kedua negara itu memiliki kekuatan militer yang relatif seimbang. Nah, begitu. Kita ambil misalkan contoh, kalau Iran nyerang duluan Israel, maka yang dipastikan terjadi adalah Amerika Serikat pasti akan nyerang Iran. Itu pasti. Dan Amerika Serikat punya banyak pangkalan militer di sekitaran Iran, termasuk di Irak, di India, di Pakistan, dan sebagainya, begitu ya. Nah, kalau itu terjadi, maka negara-negara Timur Tengah itu akan menyerang Israel. Kalau sudah seperti itu, maka teroris juga akan ikut masuk ke situ. Kalau teroris dan negara-negara Islam akan menyerang Israel gabung bareng-bareng, maka dipastikan Cina dan Rusia itu pasti akan mendukung, setidaknya sembunyi-sembunyi terhadap negara-negara Timur Tengah itu. Karena ini juga sempat terjadi pada kasus di Irak itu, di mana Rusia itu membantu persenjataan orang-orang Timur Tengah. Kalau sudah seperti itu dan ketahuan ternyata, maka negara-negara NATO itu akan marah dan kemudian akan menjatuhkan sanksi ekonomi, kemudian ribut, bahkan juga kemungkinan perang dengan Rusia, dan bisa saja perang dengan Cina. Kalau sudah seperti ini, perangnya akan menjadi sangat besar. Ya, sebenarnya ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang berlebihan, tetapi skenario yang paling mungkin sampai sejauh ini adalah seperti itu. Begitu ya. Kemudian skenario yang keempat itu adalah perang antara Cina dengan Amerika Serikat. Awal mulanya itu pasti gara-gara Taiwan. Jadi tahun 2025 Cina itu berencana untuk unifikasi dengan Taiwan. Mereka akan melakukan dengan berbagai cara, termasuk juga dengan kekuatan militer. Kalau seperti itu, maka Amerika Serikat pasti akan terlibat, bukan gara-gara Amerika Serikat mencintai Taiwan, tetapi gara-gara Amerika Serikat harus memastikan bahwa sampai masa yang sangat panjang mereka tetap menjadi negara adidaya. Dan caranya adalah dengan membendung kekuatan Cina agar tidak menjadi semakin besar. Salah satunya adalah dengan terus-terusan memantau Cina dari Taiwan, dari Jepang, dari Korea, dan lain sebagainya. Kalau Taiwan kemudian diambil alih sama Cina, maka itu adalah langkah awal secara geopolitik dan geostrategis untuk menjadikan Cina sebagai negara adidaya minimal di kawasan timur. Amerika Serikat tidak menginginkan itu, maka mungkin saja akan terjadi sebuah perang yang sangat besar. Kalau Cina ngelawan Amerika Serikat itu perang, dan itu adalah sebuah perang yang sangat-sangat besar, seperti yang tadi itu dikatakan, ada kemungkinan bahwa India dan Rusia itu akan terlibat di sana, sembunyi-sembunyi atau tidak. Dan ini akan menyebabkan negara-negara yang ada di sekelilingnya ikut terlibat dalam perang, bagaimanapun ceritanya, termasuk Jepang juga pasti akan terlibat dalam perang. Kalau negara-negara yang seperti itu sudah ikut terlibat dalam perang, maka skala perangnya akan merembet menjadi semakin lama semakin besar. Termasuk juga hal ini akan membuat negara-negara Timur Tengah mengambil momentum untuk langsung menyerang Israel, mumpung pelindungnya lagi sibuk. Begitu. Skenario-skenario semacam ini bisa saja dianggap berlebihan, tetapi pada faktanya setiap negara-negara yang berpotensi untuk terlibat dalam Perang Dunia Ketiga itu sejak awal sudah membuat protokol-protokol antisipasi tentang kemungkinan-kemungkinan atas skenario ini. Bahkan jauh lebih awal lagi, dan ini dimulai sejak tahun 1941. Inggris yang mulai memikirkannya. Tetapi yang paling kemudian kentara itu adalah protokol Amerika Serikat tahun 1950 yang kemudian disebut sebagai operasi drop shot. Apa itu? Jadi ceritanya begini ya, si Amerika Serikat itu dulu panik terhadap kekuatan Soviet. Ketika dia datang ke Jerman dengan bala tentara yang puluhan juta jumlahnya dengan senjata-senjata lapis baja yang mengerikan, maka Amerika Serikat berpikir bahwa ini adalah negara yang paling potensial untuk menjadi lawan saya di Perang Dunia Ketiga. Maka Amerika Serikat kemudian berencana
menempatkan rudal-rudal nuklirnya di negara-negara yang paling dekat dengan Uni Soviet. Lalu Amerika Serikat itu menyusun sebuah rencana bahwa mereka akan meluncurkan rudal-rudal nuklir itu dalam sekali pukul, dalam satu hari, dalam 1 jam itu saja. Dengan 300 hulu ledak nuklir, mereka akan menghancurkan 100 kota di Uni Soviet. Dan karena itu, maka mereka berpikir akan memusnahkan sekitar 85% kekuatan militer Soviet. Walaupun dengan demikian juga mereka akan membunuh puluhan juta manusia. Tetapi skenario itu memang dipikirkan oleh Amerika Serikat sedemikian sampai kenyataannya Amerika Serikat memang menyimpan rudal-rudal nuklir itu mengarah ke Moskow, mengarah ke kota-kota di Rusia itu tahun 1950-an, di Turki dan di Italia. Jadi ini skenario yang beneran. Soviet diam-diam saja, anteng-anteng saja, karena berbeda dengan Amerika Serikat yang terbuka, yang protokol-protokol mereka itu diungkap ke publik, maka Rusia itu atau Soviet itu tidak melakukan hal yang sama. Soviet itu baru ketahuan melakukan serangan, itu maksudnya serangan dalam tanda kutip balasan, itu tahun 1962 ketika Amerika Serikat lagi memata-matai Kuba. Amerika Serikat kaget, karena di Kuba itu ada rudal-rudal nuklir jelas milik Rusia, banyak sekali, dan itu mengarah ke Amerika Serikat. Jaraknya sekitar 150 km dari pantai Amerika Serikat. Ini kaget banget. Kenapa bisa seperti ini? Jadi ini mulainya gara-gara Amerika Serikat itu terlalu ikut campur urusan negara orang. Jadi dulu itu di Kuba itu ada pemerintahan diktator, pemerintahan jahat. Pemerintahan jahat itu kemudian digulingkan oleh Fidel Castro. Nah, Amerika Serikat tidak suka dengan Fidel Castro karena dia itu komunis. Lebih baik Kuba dipimpin oleh negara yang diktator tapi pro terhadap Amerika Serikat daripada komunis. Begitu. Maka Amerika Serikat berusaha untuk ikut campur dengan insiden Teluk Babi yang sangat terkenal itu. Amerika Serikat berusaha menggulingkan Fidel Castro. Gagal. Memalukan pula. Ketahuan pula bahwa ini adalah skenario Amerika Serikat. Maka Kuba menjadi semakin kuat dan Fidel Castro semakin dicintai. Gak lama setelah itu datang Soviet ke Kuba. Mbak, ternyata lu musuh Amerika Serikat ya? Iya bang. Emang kenapa bang? Enggak, kok lu emang berani? Kan itu Amerika Serikat segede gaban gitu, lu cuman kecil kayak gitu dan deket sama Amerika Serikat, kok berani sih kayak gitu? Ya, jiwa nasionalis kami itu kuat bang. Jadi merah darah kami itu bergelora kalau mau perang-perangan ngelawan Amerika Serikat. Oh gitu? Kalau gitu mau nggak gua titipin sesuatu? Apa bang? Nuklir. Jadi sekitar beberapa ratus, cuman nitip beberapa ratus rudal nuklir doang di sini diarahkan ke kota-kota di Amerika Serikat. Mau nggak seperti itu? Boleh. Silakan aja pasangin di situ, dipasangin. Jadi ketika Amerika Serikat mengancam Soviet dengan rudal-rudal nuklir di Turki, Soviet mengancam kota-kota di Amerika Serikat dengan rudal-rudal yang disimpan di Kuba. Itu panas dingin itu John F. Kennedy pada waktu itu. Kenapa ini baru ketahuan kayak gini? Soviet nggak bilang-bilang sama gue, Soviet cabut nggak itu si rudal-rudal nuklir itu, atau gue sendiri yang mau cabut? Kata Khrushchev pada waktu itu mikirnya sederhana, bro, gua mau orangnya santuy aja. Kalau lu mau cabut itu ya cabut dulu yang di Turki. Kalau lu ngajak damai, gua damai. Kalau lu ngajak ribut ya gua juga ribut. Panik dengan kondisi seperti itu, Amerika Serikat langsung memblokade Kuba gitu. Jadi kekuatan-kekuatan angkatan laut Amerika Serikat itu mengelilingi Kuba. Gilanya lagi itu si Soviet juga mengirimkan pasukannya dengan kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan militer Amerika Serikat ke Kuba itu. Dan kapal-kapal perang Uni Soviet itu parkir tetap di depan moncong pasukan Amerika Serikat. Jadi saling berhadapan-hadapan seperti itu. Tapi nggak ada yang saling serang, sebab presidennya belum ngomong serang gitu ya. Tapi udah saling berhadapan-hadapan seperti itu. Jadi Amerika Serikat bingung dan akhirnya oke lah, kalau gitu saya akan tarik nuklir-nuklir saya yang ada di Turki. Walaupun dia secara pribadi gak setuju dengan itu, tetapi anak buahnya semuanya setuju, yaudah tarik aja semuanya. Dan akhirnya krisis itu selesai. Maka sejak saat itu Amerika Serikat dan Soviet itu berpikir bahwa perang dunia ketiga itu gak jadi terjadi gara-gara stalemate. Gara-gara mentok, kedua negara seimbang kekuatannya sehingga tidak terjadi saling serang. Karena kalau terjadi saling serang, kerugian besar untuk keduanya. Abu dua-duanya gitu ya, kacau. Nah, biar tidak seperti itu, maka Amerika Serikat berpikir bahwa saya hanya akan menyerang Soviet setelah saya memiliki keunggulan militer yang jauh lebih signifikan daripada Soviet. Tetapi itu pula lah yang dilakukan oleh Soviet, sehingga mereka berdua itu daripada perang secara fisik, mereka langsung perang ekonomi, perang ideologi, perang teknologi, perang antariksa, dan lain sebagainya yang kita kenal sebagai perang dingin. Dan seperti itu. Nah,
Maksud saya adalah skenario Perang Dunia Ketiga itu, walaupun kita anggap sekarang sebagai ya kemungkinannya kecil dan lain sebagainya, itu adalah skenario yang protokolnya sudah dibuat bahkan sampai detik ini. Cina bikin, Iran bikin, Israel bikin, Amerika Serikat bikin, Cina bikin, Indonesia nggak bikin. Ya, karena potensi kedepannya memang seperti itu. Nah, tapi perang yang akan terjadi di masa depan, kalau memang terjadi Perang Dunia Ketiga itu, tidak akan nampak seperti yang kita bayangkan di zaman dulu. Kita akan menghadapi perang-perang jenis baru yang sangat aneh, misalkan perang nanorobot, atau perang menggunakan nanoteknologi. Jadi misalkan Amerika Serikat bikin bom-bom dalam skala yang sangat mikro, bahkan nano, dan itu mungkin saja terjadi di masa depan. Jadi kalau misal Baraya nonton Naruto, kemudian ada Deidara dengan Garuda C4-nya, di mana dia membuat bom-bom mikroskopik yang masuk ke dalam peredaran darah melalui pernafasan dan sebagainya, itu nggak halu-halu amat. Itu adalah teknologi yang dikembangkan, setidaknya untuk beberapa dekade ke depan. Jadi ada bom-bom mikroskopik seperti itu. Jadi Baraya misalkan Presiden Uganda menjadi sasaran tembak Amerika Serikat, lagi jalan-jalan tiis, tiba-tiba meninggal gara-gara ada bom di otaknya. Kapan si bom itu masuk ke dalam otak? Ya, gara-gara bom mikroskopik yang seperti itu. Itu ada potensi ke arah sana. Nanoteknologi juga bisa dikembangkan ke arah-arah yang lain, senjata-senjata mutakhir dan sebagainya. Itu kemungkinan Perang Dunia Ketiga menggunakan itu. Atau dengan menggunakan perang cyber. Jadi kan sekarang itu kita menggunakan internet, hampir semua kehidupan kita itu tergantung sama internet dengan atau tanpa kita sadari kan. Nah, kalau seandainya internet itu dibajak, dan sampai sekarang pun memang terjadi pembajakan yang terus-terusan di dunia internet itu, maka itu bisa saja digunakan sebagai senjata perang. Jadi misalkan Korea Utara mau nyerang Korea Selatan pakai taepodong, wing, itu kan pakai listrik, pakai internet, pakai jaringan satelit dan sebagainya. Terus Amerika Serikat matiin tuh. Nuklirnya di jalan mati nih, jadi taepodongnya jatuh duluan ke Pyongyang misalkan. Ya bisa aja seperti itu gitu, karena sekarang cyber bisa aja dibajakan seperti itu. Nah, ketika perang cyber itu sebenarnya adalah perang yang diperdebatkan istilahnya, tapi perang menggunakan satelit, network Centric Warwave itu adalah sesuatu yang nyata, atau sesuatu yang benar-benar sangat dipersiapkan, begitu. Atau ada kemungkinan yang lain, misalkan menggunakan perang biologis. Ini adalah perang yang sebenarnya sangat tidak diinginkan, tetapi bisa saja terjadi. Jadi kalau Baraya yang kemarin menyimak teori-teori konspirasi tentang COVID, data-data bahwa COVID itu adalah senjata, itu adalah data yang lemah dan tidak akurat, tetapi masuk akal. Karena Cina sangat ingin menjadi negara adidaya dan mereka sampai sejauh ini belum bisa mengimbangi kekuatan Amerika Serikat, bisa saja mereka menggunakan senjata-senjata alternatif. Dan kalau kita menganut hipotesis yang seperti itu, maka menjadi lebih masuk akal ketika kita mengetahui bahwa Cina sekarang menjadi negara pertama yang paling duluan sembuh dari COVID. Begitu, berarti mereka sudah mempersiapkan sebelumnya atau gimana ya, kita nggak pernah tahu ya. Cuman itu mah hanya teori gitu ya, teori. Tetapi perang yang lainnya juga bisa saja terjadi. Yang paling mungkin itu adalah perang hybrid. Jadi seluruh kekuatan-kekuatan yang tadi disebutkan itu terjadi, baik perang cyber, perang biologis, senjata biologis ya, perang ya macam-macam, semua itu bisa aja terjadi sekaligus. Dan tetapi ada satu hal yang pasti juga, bahwa perang itu tidak mungkin terjadi sebelum terjadinya perang ekonomi. Karena Perang Dunia Ketiga itu bagaimanapun dampaknya akan sangat merusak, dan tidak ada satupun negara-negara yang menginginkan kerusakan itu. Maka sebelum itu terjadi, kalau bisa mereka akan menghindari perang dengan perang ekonomi. Nah, perang ekonomi kemarin udah terjadi tuh, Cina sama Amerika Serikat perang dagang. Jadi apakah Perang Dunia Ketiga akan sebentar lagi terjadi? Ya, kita tidak tahu saja, siap-siap aja. Semoga kita semua terlindung dari hal-hal yang buruk dan kita menjadi orang-orang yang selamat di kemudian hari, termasuk juga anak-anak kita. Ya, kita berdoa saja ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.